Bikin kagum dengarnya. Supporter Jepang langsung akui hal menyenangkan ini usai baru tiba di Indonesia. Pengakuan kelas Jay Ijes jelang duel lawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Luar biasa gembira. Dua pemain Eropa resmi gabung timnas Indonesia U20 jelang Piala Asia 2025. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Makin dikenal dunia. Supporter Jepang sampai jujur gini soal Indonesia usai pertama kali mendarat di Indonesia. Suasana di Bandara Internasional Soekarno-Hatta semakin ramai dan penuh warna-warni ketika rombongan supporter timnas Jepang tiba di Indonesia untuk mendukung tim mereka yang akan berlaga melawan timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Kedatangan para supporter ini disambut hangat oleh masyarakat Indonesia yang tak sabar melihat bagaimana atmosfer persahabatan antara kedua negara di luar lapangan. Para pendukung Jepang yang baru pertama kali menginjakan kaki di Indonesia tampak sangat kagum dengan keindahan dan keramah tamahan penduduk lokal. Mereka memuji keindahan kota Jakarta dan keramahan para penduduk yang menyambut mereka dengan senyum lebar. Salah seorang supporter, Tanaka Hiroshi, mengatakan bahwa ia sangat terkesan dengan suasana Indonesia meskipun agak panas dan sangat berbeda dengan Jepang. Saya baru pertama kali datang ke Indonesia dan saya sangat suka dengan pemandangannya. Indonesia indah sekali dan orang-orangnya sangat ramah, ujar Tanaka saat ditemui di bandara. Sebagian besar supporter Jepang yang tiba di Jakarta berencana untuk menghabiskan waktu lebih lama dan berwisata di beberapa tempat ikonik. Beberapa di antaranya menyebutkan destinasi wisata populer seperti Monas, Kota Tua, dan bahkan ada yang berencana pergi ke Bali usai pertandingan. Mereka mengaku sangat penasaran dengan keindahan alam dan budaya yang sering mereka dengar dari teman atau media sosial. Tak hanya keindahan alam, para supporter Jepang juga memuji kuliner Indonesia yang beragam dan lezat. Banyak dari mereka yang langsung mencoba makanan khas Indonesia seperti nasi goreng, sate, dan rendang yang disajikan di sekitar hotel atau pusat kota. Makanan di sini enak sekali. Saya tidak sabar untuk mencoba lebih banyak masakan lokal, kata Miyamoto Ayaka, supporter lainnya yang tampak antusias. Merinding dengarnya. Jay Ijes ngomong keras gini jelang lawan Jepang dan Arab Saudi. Begini katanya, Kapten Timnas Indonesia, Jay Ijes, memberikan pesan buat para pemain hingga supporter Indonesia jelang melawan Jepang dan Arab Saudi di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan Timnas Indonesia menghadapi dua tim langganan peserta Piala Dunia ini tengah menarik perhatian pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya, skuad Garuda dituntut untuk bisa meraih poin meski tak akan mudah menghadapi tim yang peringkat FIFA-nya jauh dari Indonesia. Jay Ijes dan kawan-kawan saat ini menempati posisi ke-170 di ranking FIFA. Sementara itu, calon lawan yakni Jepang menempati ranking 15 FIFA, sedangkan Arab Saudi di posisi ke-59 dunia. Tentu saja dua laga ini tak akan menjadi pertandingan yang mudah buat timnas Indonesia. Apalagi mereka mendapatkan tuntutan besar untuk bisa bangkit dan kembali bersaing di posisi 4 besar klasemen grup C. Saat ini tim Merah Putih menempati posisi kelima klasemen grup C dengan mengemas 3 poin, sama seperti China yang menjadi juru kunci. Oleh karena itu, dalam laga sisa putaran ketiga ini, timnas Indonesia dituntut meraih poin semaksimal mungkin agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Pasalnya, hanya tim yang menempati posisi ketiga dan keempat klasemen nantinya yang berhak lolos ke putaran keempat. Sedangkan untuk tim yang menjadi pemimpin klasemen dan runner-up akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Untuk mewujudkan target ini, Jay Ijes membakar semangat para pemain timnas Indonesia. Dia mengunggah video timnas Indonesia dan mengingatkan para pemain. Pemain klub Serie A, Venezia FC, tersebut mengatakan bahwa skuad Garuda sudah berada di sini dan tentu memiliki kesempatan bagus untuk terus meraih hasil terbaik. Oleh karena itu, dia berpesan kepada para penggawa tim agar tidak pernah lupa buat siapa mereka bermain.
Menurutnya, ini saatnya tim Merah Putih menunjukkan permainan terbaiknya agar bisa diperhitungkan ke depannya. Kita layak ada di sini, kita sudah berjuang sangat keras untuk berada di sini, ujar Jay Itzes dalam unggahan di akun Instagram pribadinya yang dikutip bolasport.com. Selasa, 12/11/2024. Sekarang kita ada di babak ini dan kita punya kesempatan emas untuk membuat negara kita diperhitungkan, tegasnya. Jangan lupa untuk siapa kita bermain. Ingatlah untuk siapa kalian bermain, untuk keluargamu, untuk negaramu, untuk kebanggaanmu. Kita keluar dan kalahkan mereka hari ini. Unggahan Jay Itzes itu pun langsung mendapatkan respons dari pemain timnas Indonesia. Rafael Struijk langsung meninggalkan komentar dengan emotikon hormat. Tak hanya kepada pemain timnas Indonesia, Jay Itzes juga berpesan kepada supporter. Pemain berusia 24 tahun tersebut mengharapkan dukungan penuh dari supporter timnas Indonesia. Kapten tim Merah Putih tersebut ingin supporter bisa memberikan dukungan luar biasa dalam 2 laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi ini. Kami butuh dukungan kalian lagi seperti biasa dalam 2 laga kandang nanti. Kita Garuda, tulis Jay Itzes. Mengejutkan, PSSI siapkan 2 pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia U20 jelang laga Piala Asia 2025. Timnas U20 Indonesia saat ini dalam masa persiapan jelang berlaga di Piala Asia U20 2025. Mereka dalam masa pemusatan latihan di Jepang untuk mematangkan taktik dan chemistry antar pemain. Garuda Nusantara membawa misi menembus Piala Dunia U20 2025 lewat jalur Piala Asia. Penambahan kekuatan dibutuhkan demi membawa skuad terbaik dan nantinya bisa menembus ajang tersebut. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri menjelaskan, tim Guy Pence dan Dion Marks akan segera diproses menjadi WNI. Mereka diproyeksikan untuk bisa segera bergabung ke timnas U20 Indonesia. Ini jadi langkah yang cukup strategis untuk Garuda Nusantara. Ada 2 yang sedang diproses, Dion dan tim, kata Indra Syafri dilansir bolasport.com dari laman Antara. Mantan pelatih Bali United ini menambahkan nantinya tim dan Dion akan hadir di Indonesia pada 14 November. Mereka akan mengurus semua keperluan untuk segera bisa mendapatkan status WNH. Selain itu, belum ada pemain keturunan yang diproses lagi saat ini. Tanggal 14 dia datang ke Indonesia untuk tes kesehatan. Mungkin interview, wawancara, dan sebagainya. Yang lain belum ada, hanya 2 itu. Lanjutnya, Indra menambahkan, semua berkas saat ini sedang dipersiapkan oleh PSSI. Hal ini yang membuat dia belum bisa menentukan apakah 2 pemain tersebut bisa segera tersedia untuk Garuda Nusantara. Dia hanya berharap mereka bisa menambah kekuatan dan membawa hasil maksimal. Kalau sudah bersalaman dengan ketum kami, itu pasti. Kalau belum salaman, belum pasti. Kami sebagai pelatih hanya memberikan rekomendasi ada 2. Apakah itu bisa atau tidak? Nanti tergantung proses federasi kita. Tutupnya.